lagi di Banpat. Penontonnya luar biasa. Pas banget ya, kebetulan pada malam hari temanya mistis ya, terus dirimu datang. Jadi kayak mengingat sejarah-sejarah leluhur-leluhurmu. Ya kan ada yang takut juga, Mas. Oh, ada yang takut. Gimana menurut Vega komentarnya? Aku takut. Nah, ya Mas, gimana Mas tadi? kalau saya memang jujur kan sering tiap syuting Mister Tukul jalan-jalan itu kalau luar kota, luar Jawa itu kan mesti 3 episode. Dan mesti saya datangin tempat yang angker-angker dan yang mesti yang serem wajah-wajah kalian. Dan menurut penduduk setempat dan warga setempat di situ ada sosok makhluk astral, energi yang menggumpal yang akan Itu kayak gimana Mas? ya energinya, tekanannya sangat bikin merinding. Merinding? Ini yang saya ceritakan tentang pengalaman tentang menyeramkan dulu ya. Yang pernah menyeramkan lagi itu pernah waktu saya di sungai, di kampung kan tahu sendiri ya. Daerah mana Mas? Di Semarang sana kan ada kandang sapi. Tempat. Kalau mau buang air itu kalau di tempat saya kan namanya orang blok M, blok minus kan susah. Itu nggak mungkin di kamar mandi sendiri. Kan mahrib dan Toilet tuh Mas. ya kan kalau mau bersihin kan aku nggak perlu ke rumah, itu ada sumur. Masuklah saya. Di sungai? Di kamar mandi. Oh sumur. Kok ada perempuan tapi mukanya nggak jelas. Di kamar mandi aku diem. Sopan santun kalau aku masuk kan kurang ajar kan. Seolah-olah 1 menit 2 menit. Mbak. Itu di samping ya Mas ya? Kelamaan ya di sumur. Mbak, buruan dong Mbak. Ngintip. Buka pelan-pelan itu. Seret. Mbak. 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 Lari saya. Ternyata di situ nggak ada orang. Jadi yang masuk siapa tuh? Nah, nggak tahu. I don't know. Asik. Artinya apa tuh Mas? Silakan duduk. Seperti Dia itu. Mas Tukul serem banget. Kalau dirimu sendiri gimana? Yang di rumah katanya ada gitu. Oh ini Mas, aku sih belum lama nih. Jadi malam tuh aku selalu gak pernah bisa tidur ya. Selain kan memang karena mikirin Mas Tukul ya, aku emang suka kesusahan. Ini akan terjadi beneran loh nih. Terus aku lagi ngobrol nih Mas sama mamaku gitu. Tiba-tiba kan aku sama mamaku lagi diem nih Mas sejenak. Terus tiba-tiba dengerin. Terus tiba-tiba aku ngomong, Mah denger suara yang nangis nggak? Oh iya denger, oh denger loh. Ya emang cuma sebentar Mas. Cuman gitu. Terus besok paginya aku nanya ke tante, tadi malam nangis? Enggak, ngapain nangis? Sekitar jam 2, setengah 3 gitu Mas. Aku tuh penasaran sampai beberapa hari. Akhirnya aku nanya Mbak Risa Mas. Aku nanya Mbak Risa, terus Mbak Risa penasaran, coba tolong fotoin beberapa ruangan rumah. Jadi aku foto-fotoin, itu suara apa ya Mbak Risa? Terus dia bilang, oh Mbak Vega ini adanya di bawah tangga. Jadi dia kunti baru yang emang sebenarnya cuma iseng doang. Merinding langsung merinding. Saya langsung merinding. Saya langsung merinding banget. Ya nggak usah digosok-gosok dong. Terus aku bilang, terus maksudnya itu dia ngapain ya, kok nangis gitu. Ya kan memang sifat kunti itu biasanya memang cuma buat isengin aja gitu. Tapi maksud aku, ya ampun gitu, itu letaknya di bawah tangga. Karena memang biasanya kalau malam kan rumahku lampu-lampunya dimatiin gitu. Jangan dimatiin. Kamar mandi dan tangga bawah jangan dimatiin. Sayang listrik Mas. Kamu pengen sayang listrik apa selalu dia akan jadi rumah idaman dia? Jangan nanti. Mas, Nah, tapi katanya Mbak Risa itu dia hanya lewat. Jadi dia baru gitu Mas, hanya mampir lewat. tapi bikin kerasan, dia akan di situ selamanya. Jangan dong Mas. Jadikanlah dia untuk mampir saja dan dia akan pergi. Iya. Pemirsa, tema kita pada malam hari ini temanya Ini baru awal segmen nih. Berantem aja. lu memang punya cerita hidup Tadi kamu. nunjuk-nunjuk maksudnya apa? Memang hidup kamu punya cerita. Hidup kamu tuh gak ada cerita, begitu lahir udah jalanin aja hidup kamu. Apa Gua ada cerita, ada apa sekolah langsung. Apa Kayak coba lu, lihat? mulai lahir udah celah-celah. Coba lihat, coba ceritanya apa? Ini dialamin oleh tante saya dan sama uwa saya. Jadi suami istri. Sekitar jam 9, jam 10 malam. Kan kalau di daerahku masih pakai lampu pijar, lampu kuning itu Mas. Kayak Petra Deso Makita banget, deso. Oh lampu kuning, bohlam. Iya, bolam. Jadi kan kalau jendela dulu tuh suka ada kaca kecil tuh ya. Betul, ya. Dan Kayu. jarak dari jendela ke tanah itu sekitar ada 3 meter. Wah, Ini dan masih hidup. Tante saya sekarang menceritakan dia masih hidup ya.
Mereka belum tidur, jadi masih ngobrol di tempat tidur kan nggak ada jendela. Serem banget sih. Jadi antara lampu luar kan suka ada lampu kuning, di dalam juga ada lampu. Kan kelihatan tuh keluar. Sekitar itu ada muncul nenek-nenek rambut berantakan gitu. Nongol itu di jendela ngeliat orang itu. Itu doang kejadiannya. Terus Dan yang itu itu? kejadian nyata. Oke. Real nyata. Ya. Nah, pemirsa, tema kita pada malam ini temanya adalah My Scary Experience. Muncrat. Ya susah payah lo bilang gitu lah. My Scary Experience. Pemirsa, bintang tamu saya yang pertama merupakan seorang dokter ahli forensik yang menangani autopsi ratusan jenazah dalam 1 tahun. Banyak pengalaman mistis yang dialaminya selama melakukan proses otopsi. Curious atau penasaran? Asik. Langsung saja kita sambut Dr. Sumi Hasta Astri. Seperti apa pengalaman mistis Ibu Astri yang didatangi arwah korban kecelakaan saat proses otopsi? Kita akan membahas sampai tuntas. Don't go anywhere. Stay tune on me. I'll be back. Kita mengenal Oke, masih di Buan Pak. Jadi kalau selamat malam untuk Bu. Selamat malam untuk Bu Hastri. Malam juga Mas Tukul. Luar biasa ketemu lagi, dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Amin. Selamat datang kembali di Bukan Empat Mata. Apa kibirnya? Baik, alhamdulillah selalu sehat. Alhamdulillah sehat, ini enak. Sehat selamat. Sebelum ngobrol lebih jauh nih Bu Hastri, kan terlibat dalam proses otopsi korban pesawat Malaysia Airlines yang jatuh di Ukraina ini. Gimana tuh perkembangannya nih, monggo? Alhamdulillah sudah semakin banyak yang teridentifikasi dari pemeriksaan terakhir dari DNA dan dari 12 korban warga negara Indonesia sudah ada 10 yang bisa dikembalikan ke keluarganya. Kemarin saya lihat dari newspaper juga, dan saya baca kemarin juga ada berita katanya penyelidikan itu digalakkan lagi di Samudra Selatan ya. Iya. Yang MH370 ya. Iya. Mungkin Luar biasa kesana ya. sekali. Belum Kenapa arahnya belum ada ke jenazahnya. arahnya kok ke selatan, padahal ini terbangnya kan ke utara ya. Iya. Itu mungkin ada pusaran menurut dari ada salah satu penonton, dia bercerita, Mas Tukul, bahwa sekali-sekali anak saya bintang tamu di Bukan Empat Mata. Anak saya itu punya kelebihan sejak kecil. Dia bisa membaca dan dia bisa tahu bahwa pusaran yang di laut utara yang dilewati pesawat itu tuh ada lorong yang tiba-tiba bisa tembus ke Samudra Hindia. Iya. Tapi ternyata berapa hari kemudian ternyata berita itu bener, puing-puingnya ada di dekat Pulau Christmas dan antara Australia. Nggak tahu orang kemana habis ngobrol. Cewek apa cowok tuh Mas anaknya? Ibu-ibu pertama ngomong. Anaknya belum tahu anaknya? Anaknya belum tahu. Gitu ya. Monggo. Karena langsung saja nih. Jadi bener nggak Bu Astri sudah menangani sampai 100 jenazah tiap tahunnya? Berarti selama Bu Hastri bertugas di dunia forensik sudah lebih dari 1000 jenazah yang Ibu Hastri tangani. Monggo. Ngapa pingsan sendiri? Betul, termasuk korban-korban dari bencana massal itu kan juga ratusan tahun. Dari di gempa di Padang, Nias, terus kebakaran hutan, terus pesawat jatuh, terus bis tabrak kecelakaan, terus kereta api itu udah. Ya harus masuk muri kali ya. Wah, ya ini bentar lagi lah nanti. Kalau udah diomongin gini kan mesti energinya udah akan nyambung kayak orang komunikasi dengan telepon. Dalam bertugas nih, kabarnya Ibu Hastri pernah terkunci di kamar jenazah otopsi. Itu gimana ceritanya? Itu waktu kejadian ada bom meledak di depan kedutaan besar
Australia di Kuningan tahun 2006. Oh iya. Iya itu. Dan waktu itu ditelepon terus saya langsung datang ke Jakarta. Kebetulan sudah teman-teman di TKP udah mengumpulkan ratusan serpian tubuh gitu dibawa ke kamar jenazah. Terus kita yakin pertama kalau ada 3 pelaku gitu loh. Pelaku di bom itu ya? Iya. Ternyata senior saya berdua itu mengerjakan di kamar jenazah ya udah bilang, Tri ini kalau bisa mengungkap 3 pelaku nama kita bisa berkibar gitu. Niatnya udah gitu duluan. Ternyata waktu kita mulai jahit, terus senior saya mulai moto, bantuin itu nggak jadi-jadi, nggak bisa gitu loh. Apanya, Bu? Itunya, jahitannya, potongan tubuh itu loh. Kenapa ya? Jadi-jadi. Nggak bisa, patah jarumnya gitu. Terus sampai saya mau keluar itu nggak bisa. Kamar jenazahnya nggak bisa dibuka dari dalam, handphone mati juga gitu loh. Nggak Akhirnya ada gimana? sinyal. Itu berapa lama terkunci, Bu? Sampai malam kira-kira 6 jam. Terus saya tertidur di 6 jam? sebelahnya. Ibu masih bisa tidur? Masih capek kan tertidur sama senior saya. Terus tengah malam dibangunin. Sama yang siapa, Bu? Sama senior saya bertiga. Oh, kirain kan. dibangunin sama yang... Enggak, bertiga. Terus ternyata, Tri, bangun Tri. Kok gua dimimpin kalau ini keluarga atau korban. Keluarga ditunggu, terus ternyata mimpinya sama gitu loh. Ternyata mimpinya sama lah, di luar itu udah mau buka kamar jenazah, mau bongkar gitu. Pintunya kebuka sendiri. Ternyata niatnya harus tulus dulu kerjanya gitu loh. Kalau kita membantu mengidentifikasi, jangan niatnya cari nama dulu. Bener. Sangat setuju. Terus setelah itu mandi, sholat, terus kita kerja sampai pagi dapet itu, terus saya jahit semua cepet langsung jadi. Terus ternyata memang 2 itu korban yang meledak kena di belakang mobil box putih itu. Oh. Itu ternyata korban gitu. Bukan pelaku. Bukan pelaku ya? Pelakunya kan yang meledakkan di dalam mobil itu. Luar biasa. Nah, bicara mengenai mimpi nih. Kabarnya Bu Hasti juga pernah didatangi arwah dan diberi petunjuk lewat mimpi untuk menyelesaikan kasus mutilasi yang sedang ditangani. Iya sih, ada beberapa kasus, dan yang masih teringat itu yang tahun 2009 tuh ya, di Jatibarang. Mbak Mega dulu. Jadi ada ketemu potongan jenazah atau tubuh di pembuangan sampah gitu Jatibarang. Iya. Ternyata setelah kita identifikasi, saya bisa mengidentifikasi ini perempuan. Itu ternyata memang satu tubuh gitulah. Malamnya itu karena terlalu lelah, saya tertidur di kamar jenazah. Biasa kan senengnya tidur di situ. Ya ampun, Ibu. Oh, ini luar biasa. Nah, enggak, karena capek aja kan kita kalau belum selesai, kayaknya kalau pulang nggak enak. Stres juga ya pasti ya, Bu ya, mikirin. Terus datang dia menampakkan diri kalau dia tuh perempuan, terus punya anak di daerah atas, di daerah Semarang atas, Pundak Payung, terus sekolah di daerah anak kedua cowok, terus dia kerja di daerah atas itulah. Itu lewat mimpi ya, Bu? Iya, terus informasi itu saya sampaikan ke penyidik di Polda, terus diteruskan ke wilayah. Ternyata kita mendata kira-kira siapa yang lapor sebulan itu yang kehilangan keluarganya gitu. Dengan ciri-ciri seperti ini dapatlah di Polres Semarang waktu itu. Ternyata betul. Ternyata betul. Luar biasa. Karena kerja yang tulus dan Mbak Astri itu juga hatinya bersih. Betul. Akhirnya dikasih petunjuk oleh Allah yang besar. Kembali galak. Waduh, tukang tahu ini apa? Ini serba salah, dibilang ganteng masih marah juga. Kamu udah melecehkan saya nggak tahu, cuma menawan saya. Ya, Mas Menawan. Kayak nggak tahu aja. Mas Tuku tuh sebenarnya nggak cakep ya, Mas ya? Jelek ya. Lu tadi udah Mas saya tiap hari menyayangi mimpin saya. Justru Mas jangan salah. Aminin lu. Cowok-cowok, aduh muncul. Cowok-cowok yang ganteng rata-rata udah punya cowok semua, Mas. Dengan yang Berarti kamu pernah ngalami cari cowok ganteng punya cowok. Tuh, iya. Kalau saya sukanya lihat tengkorak yang ganteng-ganteng. Ibu Bisa kelihatan di tengkorak ganteng atau jelek kelihatan Iya, ya? Mas Tukul lo jadi tengkorak ganteng loh. Dari
giringnya tuh makasih Bu, makasih. Jadi tengkorak aja ganteng, apalagi nggak tengkorak ya. Lagian kalau diidentifikasi tengkoraknya Mas Tukul, nanti ibu bingung. Ini manusia Mbak. Apa Pithecanthropus erectus? Gampang Mbak, beda. Manusia bagus, malah bagus simetris antara rahang atas, rahang bawah. Sini simetris beliau. Maka ganteng gitu. Simetris Mas. mudah dikenali. Iya. Mudah dikenali. Silakan bicara. Apa Pep? Ini sedikit agak belok sedikit. Iya. Cuman dari tadi pertama masuk terus bercerita, saya ada sedikit kepenasaran. Asik. Mbak sudah berkeluarga kan? Sudah. Nah, tes nggak sih dengan kebiasaan Mbak tidur di kamar jenazah? Oh enggak. Suaminya dokter kandungan. Tidurnya pakai rompi anti otopsi. Kalau tidur kan saya otopsi kan. Enggak apa-apa. Anak-anak pun nggak ada yang protes? Enggak apa-apa. Udah biasa dari kecil. Kalau saya ajar menghitung, bukan menghitung 1 buah, 2 buah, 1 jenazah, 2 jenazah, 3 jenazah. Pernah nggak? Misalnya dalam satu ini suami atau anak dibawa ke lokasi kerja? Oh, kebetulan nggak pernah kalau suami, kalau anak dulu. Sekarang udah nggak mau. Dulu masih kecil ikut. Kalau sekarang udah bukan udah. Kecil sudah diajak. Iya, makanya itu ngitung 1 jenazah, 2 jenazah, 3 jenazah. Wih, serem banget. Lalu tambah 1 gitu. Jadi apal nih. Dia udah berani ya berarti. Jadi kalau anaknya diajak syuting Mister Tukul jalan-jalan, ini malah nanya mana. Kembali ke lab. Mirza. Bintang tamu saya berikutnya ada seorang gadis muda yang memiliki kelebihan spesial. Dengan kelebihannya dia banyak mendapat pengalaman menyeramkan. Siapa dia? Langsung aja kita sambut Naomi Angelia. Sudah berapa kali di Bukan Empat Mata berarti? Ini yang kedua. Yang kedua. Kedua. Ya, berkah. Berkah. Makanya Bu Asri kan waktu jadi bintang tamu saya dan ratingnya tuh seret. Demikian juga Mbak Naomi. Saya dan ratingnya seret. Selamat malam untuk Mbak Naomi. Selamat datang kembali di Bukan Empat Mata. Apa kibirnya juga? Biar nanya. Dirimu kan seorang anak indigo, kabarnya dirimu merasa ditentang kehadirannya oleh orang di sekitar karena indigomu tersebut nih. Gimana nih? Mau istetron? Iya. Awal-awal memang dicekal sih, bukan dicekal karena kan zaman dulu, waktu zaman aku kecil kan orang masih nggak famous. Apa sih indigo itu apa sih? Nggak ada yang tahu kan. Iya. Jadi aku lebih kayak dianggap aneh, terus dianggap gila karena aku kan indigonya kan tipe yang interdimensional. Jadi lebih kayak Apa tuh, dimensi lain gitu loh. Jadi aku bisa lihat dimensi lain, terus aku bisa lihat masa depan. Jadi kayak punya dunia sendiri gitu. Jadi ya sering dianggap gila, terus sering dianggap Naomi ngomong sama siapa sih? Gitu, terus sering dianggap aneh. Terus kadang-kadang kalau ada aku sih nggak tahu ya, tapi kalau ada aku kadang-kadang tuh jadi satu tempat itu jadi agak mencekam gitu loh. Jadi kayak magnet gitu loh. Jadi aku tuh kayak banyak mengundang. Banyak mengundang gitu. Temennya banyak katanya gitu. Nah, ini diajak syuting Mister Tukul jalan-jalan. Mantap ini ya. Iya, belum ya Mas ya? Belum, nanti kan ditonton sama tim kreatif kan nanti ada konsep-konsep ke depan saya nggak tahu. Sesuai. Luar biasa. Nah, untuk Mbak Naomi nih. Kabarnya karena anugerah yang dirimu miliki, terkadang dirimu mendapat firasat tentang kejadian yang akan datang, termasuk kecelakaan atau bencana alam. Is that true? Gimana ceritanya? Iya. Sebentar, jangan dijawab karena energi positif udah mau datang. Asik. Para pengiklan sudah nggak sabar untuk masang iklan di Bukan Empat Mata. Karena iklan Bukan Empat Mata itu beda dengan acara-acara lain. Mahal tapi berkualitas. Dampaknya luas. Perusahaan akan maju dan para karyawan gajinya akan dinaikkan. Dan yang mana tetap di Bukan Empat Mata. Oke, masih di Bukan Empat
Mana suaranya? Gua demen nih penontonnya ini ya. Cakep-cakep, yang cowoknya cantik-cantik. Ganteng dong, Mas. Ya apalagi ceweknya pasti tampan-tampan. Kembali ke Loh, ya kan udah ketahuan kan. Itu Mbak Naomi nih. Jadi bener gak sih secara tidak sengaja dirimu sering mendapat gambaran atau firasat tentang kejadian yang akan datang termasuk kecelakaan dan bencana? Ya, aku sering dapat kejadian dapat dikasih tahu kejadian-kejadian yang belum terjadi. Jadi Seperti apa yang sebelumnya udah. Dulu waktu bintang tamu mata yang dulu ini Iya, kan Mas. Yang soal pemimpin. Iya, serang pemimpin orangnya dari desa, orang biasa ini. Nanti pemimpin yang kesampean. benar ya, Mas. Ini gambar ada desa rumahnya gini. Subhanallah. Nanti kalau ada Biasa. cuplikannya. Monggo. ya, jadi itu awal mulanya kejadian besar yang aku lihat itu bencana Aceh, tsunami Aceh. Itu pertama kali. Pertama kalinya. Jadi dalam waktu 1 minggu sebelum kejadian, setiap hari aku lihat cuplikan. Jadi cuplikan itu terus. Aku ada di sana, terus ada orang lari, terus ngambang, terus gitu, air di mana-mana kayak gitu. Tapi aku nggak tahu tempatnya di mana. Tapi dia muncul itu. Waktu selama seminggu berturut-turut mimpi, kamu nggak tanya ke siapa gitu apa Enggak, arti jadi mimpi? itu bukan mimpi. Itu gambaran. Aku lagi duduk gini, lagi dimanapun, lagi makan, Kayak lagi film dimanapun aja gitu? langsung kayak film 3D gitu loh. Aku ada aku ngeliat, tapi aku nggak tahu di mana tempatnya. Luar biasa. Setelah itu ada lagi. Selain itu yang baru-baru terjadi kasus gunung meletus ya. Gunung meletus. Gunung Merapi itu juga aku lihat waktu itu orang lari-lari, terus mereka tuh bilang gunung gitu, gunungnya meletus gitu. Oh, lari gambarnya. Lari Tapi semua. yang memimpin itu ya kok pas deh gambarnya itu. Iya bener ya, Mas. Sampai saya dicari-cari, tanya Mas Cikul bintang tamu yang dulu mana? Loh, kenapa kok ini, karena ini gambarannya. Aku Mbak tanya aja sama tim kreatif, saya tuh hanya sebagai host, tapi juga yang nanya. Aku takut keliru aja. Ternyata kejadian. Balik ke untuk Mbak Naomi ini. Waktu musibah pesawat Sukhoi ini, dirimu juga mendapat gambaran bahkan seperti ikut dalam pesawat. Is that true? Iya, waktu kejadian pesawat Sukhoi itu posisinya aku lagi di Jogja ya. Aku lagi nggak di Jakarta. Aku lagi ngobrol sama teman-teman aku, tiba-tiba tuh aku ngelihat aku duduk di satu pesawat. Terus pesawatnya itu bukan pesawat komersial, bukan pesawat biasa gitu. Aku duduk di satu pesawat, terus tiba-tiba baru jalan belum lama, aku lihat api, aku ngerasa jatuh kayak gitu. Tapi aku nggak tahu itu kejadiannya apa. Aku sempat bilang sih, ini kayaknya mau ada kejadian nih, aku sempat bilang. Luar biasa. Dari satu keluarga, Mbak Naomi aja yang punya kelebihan itu atau dulu-dulunya ada? Atau semua saudara? Kakek. Sebatas kakek sih nggak ada ya, sebatas uyut gitu nggak ada, cuma aku. Itu Bu Hastri ini. Bicara tentang pesawat Sukhoi ini, yang menabrak Gunung Salak, Bu Hastri kan juga ikut dalam proses otopsi korban pesawat Sukhoi, Bu Hastri. Punya firasat atau pengalaman seperti apa ini, Monggo? Banyak sih pengalaman di tahun 2012 itu ya. Dan sebetulnya seperti kayak Mbak Naomi, kalau saya pengen beresin barang atau masukin mau pergi itu kayak mau ada sesuatu gitu. Nah kebetulan terus jatuh, besok langsung ditelepon dari Jakarta, terus saya terbang ke Jakarta itu ke Kramat Jati. Terus karena kan jenazah masih di daerah Gunung Salak, masih susah kan mengambil, terus kita menyiapkan semua tim, menyiapkan kamar jenazah itu, ada beberapa meja otopsi lah. Malamnya itu saya mimpi gitu kalau ketemu salah seorang korban dengan pakaian pilot, pakai baju inisial nama dan namanya inisial lah. Besoknya kan kita bagi satu meja otopsi itu satu dokter forensik lah. Begitu saya buka, loh kok ini yang tadi malam datang, ternyata matching gitu, cocok.
Ternyata Matching kayak sampai Iya. matching. Ternyata Matching, sampai terakhir pun saya nggak tahu kan keluarga korban siapa aja, nggak tahu. Ternyata beliau tuh datang dalam mimpi kalau bilang datang dengan orang muda, pemuda gitu, terus bilang untuk tenang gitu loh. Terus ternyata beliau itu mertua salah seorang musisi kita di Indonesia gitu, dan saya sampaikan ke keluarganya kalau papahnya sudah tenang dengan anaknya yang pertama, padahal saya nggak tahu kalau anaknya itu sudah meninggal gitu. Gitu. Ya udah, itu aja. Luar biasa. Punya keistimewaan masing-masing. Sama Iya. yang pramugari juga. Jadi dalam mimpi itu saya lihat dia pakai baju merah-merah gitu. Ternyata ternyata saya menemukan itu dia, terus setelah selesai itu ibunya itu pengennya ketemu dokter forensik cewek. Saya mendandani dengan baju itu. Ternyata setelah saya buka dia sesuai dengan mimpi saya, sama gitu. Luar Gitu. biasa. Dan berapa minggu kemudian syuting Mr. Tukul Jalan-Jalan juga datang ke sana. Sana ya, Mas, Ternyata di sana itu waduh, Apa Mas? auranya luar biasa. Kelihatan mataharinya bersinar enak, pohon tumbuhnya enak, tapi kayak nggak bisa dibayangkan. Ada cerita nggak Mas? Hah? Ada cerita nggak? Ada. Gimana Mas? Jadi waktu syuting itu ini ada pohon ini. Saya kan kamera di sana. Jaraknya tak lihat itu ukurannya paling 2 meter lah. Nah pemirsa Mr. Tukul Jalan-Jalan, sekarang kita lihat pohon yang di sebelah kanan saya. Gitu, kata pohonnya rasanya udah pindah di jarak Oh, panjang. aku pernah lihat Mas. Jadi kayak digulung Kayak jalan ya karpetnya Mas? gitu. Nih maaf Mas, aku sih mengkhawatirkan mungkin sebetulnya pohon itu memang jauh, tapi kealingan bibir kali Mas. Jadi Lu gak usah nunjuk ke Vega. Lu mau nunjuk ke gua juga kan? kali Mas. Ya enggak dong Palingan. Vega. Oh, enggak, Mas. Enggak Vega. Oh, iya, Tetep. Mas. Oh. Masa kalau nengok dek, kalau kalian bunyi dong plak. Rubuh dong pohonnya. Kena bibir saja bisa rubuh. Ya Allah. Kurang sih. Balik kan. Mas, sebentar nih intermezzo dikit Ya. ya. Mbak Naomi kan bisa lihat ya. Kalau di saat sekarang ini ada yang bukan manusia juga nggak yang ikut nonton di Bukan Fatmatan? Banyak. Di sebelah mana? Kalau di penonton di sebelah mana? Di sebelah sini. Di deket tangga tangga? sini aku lihat ada perempuan di sini. Ini langsung saya merinding karena di situ bikin orang nggak kerasan. Kebanyakan yang penuh mesti di tengah. Sana tuh orang jarang. Ya di belakang drum juga. Di belakang drum itu Casper ini nih. Sama ya, ini Sama. luar biasa. Ibu juga bisa lihat berarti ya Bu? Getaran, kalau saya nggak lihat, cuman merasakan. Kalau Naomi luar biasa ya. Aku waktu tadi di belakang, Di belakang? aku selalu lihat belakang sini. Jadi kayak ada anak kecil ngintip gitu. Dari bapaknya di sini. Balik kalah untuk Mbak Naomi. Kalau akhir-akhir ini, wah ini doa juga nih. Nah, nggak apa-apa lah, yang penting positif, ambil positifnya. Iya. Gambaran apa yang Mbak bisa lihat mengenai kejadian yang akan datang? Monggo. Banyak sih kejadian yang akan datang. Banyak kejadian yang akan datang. Dari segi bencana masih ada, dari segi politik juga masih lumayan seru. Terus dari segi keuangan ekonomi Indonesia juga lumayan seru juga. Pokoknya kedepannya itu lebih spektakuler sih daripada sekarang ini. Kita mesti siap-siap. Masih terus ya. Naik turun gitu ya. Naik turun. Bakal ada kejadian lagi, transportasi yang akan terjadi sih. Darat, laut, udara Mbak? Udara lagi. Untuk Mbak Naomi lagi nih, Mbak Astri ini pandangannya juga ya walaupun Iya. berbeda cara melihatnya tapi Iya. getarannya juga luar biasa. Sama. Tante ini hebat. Tuh Mas. Ya? Tante ini hebat. Loh. Kenapa tuh Mbak Naomi? Mungkin karena udah punya umur, terus udah sering banyak ngalamin banyak kejadian ya Tante, jadi lebih Matang. matang. Seperti ini, ngerenyi. Ngerenyi. Ini bahasa Semarang. Yang ngerti hanya Kami hitam. senyawanya saja. Untuk Mbak Naomi,
dalam mendapat gambaran masa depan. Selain kejadian yang akan terjadi, kabarnya dirimu juga mendapat gambaran tentang dirimu sendiri di masa yang akan datang. Is that true nih, Manggon? Wow. Iya. Jadi aku mulai bisa ngelihat diri aku sendiri di masa yang akan datang itu dari aku umur 5 tahun. Jadi dulu itu aku selalu gambar. Apa yang aku lihat itu aku selalu gambar di tembok rumah. Di tembok kamar aku tuh aku gambar. Nanti aku akan jadi seperti ini, aku akan jadi seperti ini, aku akan jadi seperti ini. Nanti akan ada pengalaman ini, aku selalu gambar. Dan aku selalu tarik orang buat dengerin cerita aku. Nanti akan jadi kayak gini loh, nanti akan jadi kayak gini dari aku kecil. Dulu waktu belum tahu kamu anak indigo, responnya seperti apa waktu cerita itu? Ya itu makanya orang selalu pikir, aku dulu sempat bolak-balik ke psikolog. Aku sempat ikut konseling, aku sempat ikut terapi yang di strum-strum, aku sempat ikut terapi gitu karena dipikir ada gangguan jiwa kan kayak gitu. Kalau Tapi saya enggak. tapi karena udah apa sekarang udah cukup maju ya. Jadi udah Terbukti gitu ya. Kalau saya enggak, dari sorot mata itu memang enggak orang sembarangan. Iya. Pemirsa, semakin menegangkan saja obrolan kita untuk mencarikan suasana, kita sambut penampilan dari dua kopi susu. Selamat malam, teman-teman mata. Pacarku memang dekat, 5 langkah dari rumah. Tak perlu kirim surat, SMS juga nggak usah. Kalau rindu bertemu, tinggal ngomong dekat pintu. Tangan tinggal melambai sambil bilang hello sayang. Aduh memang asik punya pacar tetangga. Biaya apel pun diri, gak usah uang duit. Tak ada malam mingguan, malam apapun sama. Tiap hari Oke Mas Edi, bukan Pak. Mantap. For all my guests, semua bintang tamu saya. Bicara tentang pengalaman menyeramkan. Sorry tak sebut wajahmu di sini. Seperti apa sih pengalaman paling menyeramkan yang pernah dialami Mbak Naomi dan Mbak Astri? Dari Mbak Astri dulu. Kalau kegiatan otopsi bagi saya biasa ya. Kalau yang menyeramkan itu waktu jadi tim hukuman mati teroris kita itu di Nusa Kambangan, itu aja. Itu karena memang suasananya mencekam dan kita dikarantina di pulau itu 1 minggu gitu. Dan kapan eksekusi terjadi kita nggak pernah tahu, jadi siap terus. Itu benar-benar kalau malam itu saya jadi ikut takut di situ karena seluruh juga takutan. Makanya terus Brimob itu lihat banyak kuntilanak, saya pengen lihat malah nggak bisa gitu loh. Seperti itu. Jadi ya itu sih pengalamannya yang menurut saya itu menyeramkan di situ. Kalau yang lain bagi saya biasa. Ya. Jadi alam itu ikut Iya. ikut merasakan Tahun akan terjadi. 2008 tuh ya. Nah kalau dari Mbak Naomi gimana, monggo? Oke, nonton bola. Kalau aku waktu ditanya soal pengalaman paling serem ya, itu belum lama sih, sekitar 1 tahun yang lalu kalau aku nggak salah. Aku ada jalan-jalan ke pemakaman Jeruk Purut. Jeruk, wah deket situ. Aku ada Rumah Mas Tukul. ada jalan-jalan ke Jeruk Purut ceritanya. Mau ekspedisi ceritanya, mau main hantu-hantuan deh, mau lihat-lihat hantu, mau sekalian buat buku, kan aku ada buku ya. Terus pas aku ke sana, aku rame-rame ceritanya. Berapa orang Ketemu- waktu itu ceritanya? Ada berlima. Jadi aku ada berlima ke sana, terus kita cari guru kuncinya kan, atau penjaga kuburannya gitu kan. Kita cari ke sana, ketemu. Kita minta izin apa segala macam, ketemu, ngobrol sama bapaknya, ketemu. Terus tiba-tiba, ya di sini banyak kan ya Mbak? Iya, aku bilang gitu kan. Di sini Mbak lihat apa aja? Banyak.
loncat. Semuanya panik, cuman mereka berdua doang biasa aja. Gue bilang, lihat Jantungnya udah biasa. Ya, udah biasa. Terus, lanjut. Ya. Terus kita berlima ditemenin sama bapaknya kan. Jadi kita keliling kuburan ditemenin sama bapaknya ya kan. siang apa malam sih? Malam. Oh, malam. Jadi itu jam 11 sampai jam 12. Gitu. Terus kita udah keliling, masih ada bapaknya temenin kita kan. Terus gak tahu gimana, karena jeruk purut itu habis hujan, jadi becek kan, jatuh aku. Kamu yang jatuh? Jatuh. Terus dan jatuhnya itu ya ke kuburan makam bapaknya itu. Ya gimana? Ke makam bapaknya. Nomi mah. Jadi sebenarnya tuh bapak udah meninggal. Udah meninggal. Ya Allah. Itu pengalaman aku yang nggak bisa aku lupain karena aku berpikir hantu itu nggak akan bisa ikut, nggak, kalau cuman aku yang lihat mungkin interaksi, kalau aku yang lihat udah biasa gitu kan, tapi semuanya lihat dan emang kita ditemenin sama dia kemana-mana ngiterin kuburan itu. Dan itu syuting pertama Mister Tukul jalan-jalan misteri ya di Jeruk Purut. Untuk Mbak Naomi, saking banyaknya penampakan makhluk gaib yang dirimu temui, dirimu juga senang menulis cerita, bahkan dibukukan tentang hantu-hantu di sekitarmu. Is that true? Iya. Jadi aku keluarin satu buku itu mengenai pengalaman aku ngelihat apa yang aku lihat, apa yang aku temui. Satu cerita ke cerita lain. Jadi setiap makhluk yang aku temuin itu selalu punya cerita kan. Mereka tuh kenapa ada di tempat ini, ngapain mereka di sini, siapa mereka, itu kan selalu ada ceritanya. Jadi ada beberapa cerita yang aku bukuin. Jadi satu. Itu yang tadi yang di Jeruk Purut itu kan diceritakan, di sini turunkan pun. Wah, serem banget ya. Dirimu juga berteman dekat nggak sih dengan makhluk gaib? Seperti apa ceritanya? Bagaimana kehidupan mereka nih? Monggo. Mungkin karena aku bisa lihat mereka, jadi mau nggak mau kan jadi bisa berkomunikasi sama mereka. Jadi ya kalau dibilang berteman juga sebenarnya maunya sih berteman sama manusia biasa, tapi karena bisa lihat akhirnya jadi temenan deh. Aku dari kecil, jadi aku punya satu temen itu yang selalu ada main sama aku. Setiap orang yang aku tanya, lihat nggak, selalu nggak lihat. Di mana temen aku, nggak ada yang tahu. Mana orang kamu dari tadi main sendiri kok? Ada, aku punya temen itu dari kecil, aku punya temen gitu. Luar biasa ya. Orang yang udah dipilih oleh Tuhan dan mempunyai kelebihan masing-masing. Pemirsa, semua kemampuan dan pengalaman yang akan kita dapatkan merupakan rahasia Tuhan. Tugas kita hanyalah memupuk keimanan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih untuk bintang tamu saya pada malam hari ini, Bu Astri, Naomi Angelia, dan 2 kopi susu. Sebagai penutup kita sambut penampilan dari 2 kopi susu.